Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat datang kembali dalam renungan kita pada hari ini. Hari ini kita bersama-sama merenungkan panggilan kita untuk menjadi terang bagi sesama. Yang terambil dari Matius 5 ayat 14-16. Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Firman ini menegaskan peran penting kita sebagai pengikut Kristus untuk bersinar, membawa terang di tengah kegelapan dunia ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ketika Yesus mengatakan, "Kamu adalah terang dunia," Dia memanggil kita untuk hidup dengan karakter yang benar-benar mencerminkan kasih dan kebenarannya. Dalam konteks ini, Yesus mengajarkan bahwa terang tidak disembunyikan, tetapi ditempatkan di tempat yang terlihat agar memberi cahaya kepada orang banyak. Sebagai pengikut Kristus, kita ditantang untuk hidup dengan integritas, disiplin, dan kedewasaan emosional, sehingga terang kita semakin jelas dan berdampak dalam kehidupan berjemaat maupun masyarakat. Ada 3 hal yang akan kita lihat sesuai dengan tema renungan di hari ini, dan kiranya kita dimampukan untuk menerapkan dalam hidup. Yang pertama, hidup dengan integritas. Integritas adalah fondasi dari kehidupan yang benar. Hidup dengan integritas berarti melakukan hal yang benar, berbicara yang jujur, dan berpegang pada nilai-nilai Kristiani. Bahkan di saat tidak ada orang yang memperhatikan. Orang yang berintegritas tidak mudah tergoda akan hal-hal duniawi yang menggiurkan, karena ia memiliki prinsip yang kuat dalam dirinya yang dibangun di dalam Kristus. Dalam kehidupan berjemaat, integritas bisa diwujudkan dengan berkata jujur, memperlakukan sesama dengan adil, dan bertindak tanpa kepentingan pribadi. Misalnya, kita bisa menunjukkan integritas dengan menghormati waktu, menepati janji, dan tidak membicarakan hal-hal yang tidak benar atau bergosip. Dengan demikian, jemaat akan semakin bertumbuh dalam kepercayaan satu sama lain, menciptakan lingkungan yang sehat dan transparan. Dalam konteks gereja, integritas yang dipraktekkan oleh setiap individu akan menambah kepercayaan dalam pelayanan dan mempererat ikatan kasih antara jemaat. Yang kedua, menjaga disiplin dalam kehidupan rohani. Disiplin adalah kunci untuk pertumbuhan rohani yang berkesinambungan. Hidup disiplin berarti memiliki komitmen dalam menjalankan rutinitas rohani seperti membaca Alkitab, berdoa, dan melayani. Disiplin ini membantu kita tetap terfokus pada Tuhan dan menguatkan iman kita saat menghadapi tantangan hidup. Sebagai jemaat, kita bisa menjaga disiplin rohani dengan berbuat jadwal khusus untuk berdoa, membaca firman, atau mengikuti persekutuan. Misalnya, meluangkan waktu setiap pagi untuk merenungkan firman Tuhan dan memulai hari dengan doa. Akan membuat iman kita semakin bertumbuh. Disiplin ini akan membentuk karakter kita dan membantu kita dalam menghadapi segala situasi dengan hati yang tenang. Dengan menjaga disiplin ini, kita akan bertambah kuat dalam iman, sehingga dapat membawa dampak positif di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan kedewasaan emosional. Kedewasaan emosional adalah kemampuan untuk mengelola perasaan dengan bijaksana, tidak mudah marah atau tidak mudah tersinggung, serta memiliki kesabaran dan pengertian dalam menghadapi orang lain. Kedewasaan emosional membuat kita lebih bisa memahami orang lain dan membangun relasi yang penuh kasih, menghargai, dan saling mendukung satu dengan yang lain. Jemaat bisa mengembangkan kedewasaan emosional
dengan bersikap sabar ketika menghadapi perbedaan, mengontrol emosi dalam situasi sulit, serta saling mengasihi dan mengampuni. Misalnya ketika ada konflik dalam pelayanan atau perbedaan pendapat, jemaat bisa lebih memilih untuk mendengarkan dengan empati, bukan langsung merespon dengan emosi. Kedewasaan emosional ini akan menciptakan suasana gereja yang harmonis, gereja yang damai, sehingga semakin banyak orang yang tertarik untuk bertumbuh bersama dalam komunitas yang penuh kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ketiga prinsip tadi, integritas, disiplin, dan kedewasaan emosional adalah bagian dari perjalanan kita untuk menjadi terang bagi sesama. Mari kita berkomitmen untuk terus bertumbuh dalam karakter, bertambah dalam kasih dan kebenaran, serta berdampak berkelanjutan bagi orang-orang di sekitar kita. Dengan hidup seperti ini, terang Kristus akan bersinar melalui kita, dan kita dapat menjadi saluran kasih dan harapan bagi dunia. Kiranya Tuhan Yesus terus menolong kita semua untuk menjadi jemaat yang tidak hanya bertumbuh dalam iman, tetapi juga berbuah lebat dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati kita semua. Amin.